Iya Rob ya. Dekat terus ora toto lambemu. Ngomong terus. Ya. Arahan fundamental. Ya teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Ada beberapa video yang akan kita tonton. Lagi-lagi warga TikTok mengedit Mbah Sengkuni menjadi bahan eksperimen dan bahan kegabutan mereka. Nah, daripada kebanyakan ngomong, mari kita simak videonya. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya kamu si manusia celaka dan adiknya Kaisang dalam akun Fufu Fafa. Kecangkir kopi. Dan sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, Sadis banget. Itu kayak bola bisbol. Pancasila Waduh. Ucul. pertama menjadi keuangan yang maha perkasa. Sila kedua menjadi kemanusiaan yang zalim dan biadab. Kemudian yang sila ketiga mau menjadi dikeresekin. perpecahan bangsa Indonesia. Dan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh nafsu syaitoniah Jokowi. Itu udah kayak metode penanaman ini ya, penanaman bibit toge. Itulah diterpal apa? Ditutup plastik. Sengkuni sampai diginiin, parah ini netizen, ampun. Makin kesini makin brutal aja nih mereka Nah, si Jokowi ini mukanya ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitoniah daripada yang lalu-lalu ya. Nah, jadi singkat kata, kita ini Iya Rob ya. Dekat terus ora toto lambemu. Ngomong terus saiki. Ane lambe ngene iki kok rusak generasi muda isomu. Wekan ra toto dacuk. diomelin. Suwe-suwe dijarno. Iki erane Prabowo ras. Lambemu iki gacor men lehmu. Ngelek-ngelek ruwek ra toto. bodoh dan memalukan. Kaisang sama ibunya Iriana juga akan memalukan. Menantunya Dikarungin. Gibran, Sami Mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohan. Kenapa harus bunyi anjing sih? Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti, tangannya itu dikecek atau diborgol. Jadi proses Amin. Uripmu iki ra nyocot ngono iso apa ora? Tuwekan kok mbak kowe kecangkeman. Jugan piye kuwi? jangan-jangan Jokowi mengidap penyakit psikopati. Ini sudah saya kira sudah pernah saya sampaikan, jangan-jangan Pak Jokowi ini kejangkitan atau menderita penyakit psikopati.
pakai mangkok. Mukanya itu lo nangis. Aduh ya ampun, bah maaf ya. Banyak sih seneng banget ngehina Gibran Bapak Jokowi, jadinya kan seperti ini kan sama netizen. Sing sabar ya Mbah ya. Memberikan arahan fundamental. Ini kan emak yang ini ya, yang ngancam mau habisin Jokowi itu loh, emak ini. Untuk Cocok lah. ya membangun negeri yang sesungguhnya kaya raya ini. Sama-sama sadis. Jadi Yang satu negeri tingkahnya yang sadis mau habisi ya presiden, lebih yang satu menjamin mulutnya sadis. kemakmuran rakyatnya. Gibran, Apa tel gatel? kamu harus segera mundurkan diri. Titik. Loh, wis mundur, terus lapo? Nanti diganti oleh tokoh yang lebih mampu Oh, dasmu ngono kuwi, Mbak. Sopo tokoe? Abah ta? dan masuk akal. Masuk akal dasmu ngono kuwi. Lah wong nata Jakarta morat marit ngono kok. Kalau misalnya Gibran, Wong wis dikandani. Nek abah iki ora ana gunane. yang memang nggak ada gunanya itu, Lah yo, dong saiki tel. Nek wong kuwi emang ora ana gunane. Lah terus menurutmu Bisa piye, nyambung Tel? ini Nek politik dialognya. tanpa abah iku. insya Allah atmosfer politik kita itu pelan-pelan akan pulih. Janjane iki politik tak penyakit to, Tel. Lah wong jak bahasan politik kok koyok malah bahas penyakit, lama-lama akan Wait, Mas. pulih. Wis to, manuto aku. Tuwek iki rasah elu-elunan bahas politik, ora nyambung. Wong pikiranmu iki pikiran zaman baula kok melu-melu nyaranke bahas politik. Mending tuwek yo, Tel. Enak ono momong putu, akeh ono ngibadah kanggone sangu sok nikmati, Tel. Dong ora? Nek ora dong tekan. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Ya. Ya elah Mbak Sengkuni, Mbak Sengkuni. Udah kapok-kapok sih Mbak. Mulutnya jahat banget. Baru aja kemarin Tajam. minggu yang lalu Mbak menghadiri pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Udah bikin gosip lagi, udah bikin gaduh lagi. Iya. Kenapa Langsung lari ke Kapan tempat Refli tobatnya Harun. sih? Gini ya Mbak, apapun yang keluar dari mulut Mbak, satu pun gak ada yang terbukti, tahu nggak? Coba Mbak pikir, waktu Pak Prabowo mengambil Mas Gibran sebagai wakilnya, nah waktu itu Mbah juga pernah memprediksi bahwa barang siapa capres yang mengambil Mas Gibran sebagai wakilnya, maka itu artinya akan mengalami resep kekalahan, kan gitu. Itu intinya. Tapi buktinya Pak Prabowo dan Mas Gibran menang. Dilantik Nah lagi. itulah contohnya, omongan Mbak itu nggak terbukti sama sekali. Ya, nah ini videonya masih ada nih, masih saya simpan. Ini maaf, saya akan buat sebuah prediksi enteng-entengan. Siapapun capres yang mengambil Gibran sebagai cawapresnya, itu sesungguhnya So sedang tahu ini udah kayak membeli Tuhan aja. resipi for political loss, resipi for political defeat, bahkan resipi for political destruction. Jadi mengambil Gibran itu artinya resep kekalahan, resep kerugian politik, Sarmu resep itu loh, Mbak. kehancuran. Jahat banget. Tuh kan, itu salah satu ucapan Mbah sebelum pemilu itu, sebelum pemilu masih dalam tahap kampanye. Mbah udah memprediksi bahwa barang siapa yang mengambil Mas Gibran sebagai wakilnya, maka itu adalah resep kekalahan. Buktinya menang.
Jadi apapun yang Mbak omongin, nggak bakal ada yang percaya lagi Mbak. Maka udahlah. Terus waktu belum lama ini Mbak juga pernah ngomong tanggal 20 Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik. Nah tanggal 21-nya kita geruduk tuh Istana jebol Wakil Presiden. Mana buktinya, nggak terbukti. Aduh Omong-omong Mbak, doang. seharusnya Mbak ini sudah memikirkan akhirat karena udah bau tanah. Ya, jadi bukan memikirkan dunia lagi. Udahlah, masa Mbak tuh udah habis. Ya, Mbak ingat kan kata-kata ini? Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Nah sekarang bukan masa Mbak lagi gitu. Jadi ya udahlah. Heran, selalu aja memprovokasi Mbak. Tapi yang lebih heran lagi sama pengikutnya, kok percaya aja gitu ya. Udah jelas omongannya itu nggak ada yang terbukti sama sekali. Tapi kok percaya aja gitu. Dan setiap capres yang dia dukung ya, setiap pemilihan umum itu nggak ada yang menang. Kalah mulu. Ya mungkin karena keberadaan dia di situ. Pembawa nasib buruk. Jadi gini, saya ya selagi Mbak bikin video, selagi Mbak bikin fitnah, saya akan terus ngerjain Mbak. Tapi kalau Mbak udah diem, ya baru saya diem. Tapi selagi Mbak ngoceh, saya akan terus kerjain biar berimbang gitu Mbak. Biar imbang katanya. Jadi pesan saya ya, kasihan lihat Mbak tuh udah tua, udah bau tanah. Meskinya seumuran Mbak ini udah harus memikirkan akhirat gitu. Jangan hanya terfokus sama dunia aja. Masalah politik, masalah segala macam itu kan dunia Mbak. Nah Mbak harus memikirkan akhiratnya bagaimana gitu. Saya kira setelah Mbak Amin menghadiri pelantikan kemarin, saya kira Mbak Amin udah mulai tobat gitu. Nggak taunya makin menjadi-jadi. Makin sakit hati kalau kayak gitu. Mau gitu-gitu aja seterusnya sampai mati gitu.